Hai minasan, ohayo gozaimasu. Oke, selamat datang lagi di channel Dewa, dan kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak tomodachi sekalian untuk belajar 5 cara untuk mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Jepang, ya. Jadi, dalam bahasa Jepang itu banyak sekali cara untuk mengungkapkan terima kasih. Tetapi disesuaikan dengan kondisi dan hubungan kalian dengan orang tersebut. Jadi, tidak sembarangan juga menggunakannya, ya. Nah, seperti apa 5 cara untuk mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Jepang yang akan kita pelajari hari ini? Kita langsung saja bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada, mungkin ini sudah sering dan sangat sering kalian dengar, yaitu arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu atau domo arigatou gozaimasu atau domo arigatou atau arigatou. Nah, seperti itu. Nah, domo arigatou gozaimasu ini adalah sangat basically sekali, sangat umum sekali, bisa digunakan kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi ketika kalian mendapat bantuan, menerima sesuatu, bisa menggunakan domo arigatou gozaimasu atau domo arigatou kalau sudah dekat, kalau sudah menjadi teman. Jadi kalau dengan orang yang baru kalian kenal atau baru saja bertemu dengan orang tersebut, jangan menggunakan domo arigatou. Kesannya agak sedikit kurang sopan, ya. Jadi silakan menggunakan minimal arigatou gozaimasu atau domo arigatou gozaimasu. Jadi artinya arigatou gozaimasu ini artinya terima kasih. Domo arigatou gozaimasu itu artinya terima kasih banyak. Nah, yang kedua itu ada thank you. Thank you. Thank you ini, kata thank you ini atau ungkapan terima kasih yang disebut dengan thank you ini berasal dari kata thank you. Thank you atau thank you. Jadi dipelesetin sedikit menjadi thank you dan kemudian menjadi thank you, ya, yang artinya terima kasih juga, ya. Nah, ini sering digunakan ketika Anda mendapat perlakuan atau mendapat bantuan atau menerima bantuan kecil, ya. Nah, ini sering digunakan ketika bersama teman, bersama orang-orang dekat, ya. Jadi hubungan Anda sudah seperti teman yang memang benar-benar akrab, ya. Contohnya ketika Anda menerima bantuan kecil, ketika ingin ketika dia mengambilkan sesuatu, misalkan itu mengambilkan soyu ketika berada di restoran, dia mengambilkan soyu untuk Anda. Kore wa soyu desu. Thank you, gitu. Jadi kesannya agak sedikit ringan. Jadi ini bisa digunakan ke teman-teman yang sudah dekat atau akrab. Ingat ya, kepada atasan kalian jangan. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga itu ada atas, ya. Jadi atas seperti itu. Jadi kata atas ini adalah sokugo atau slang dari kata arigato, ya. Nah, kata atas ini sering digunakan di kalangan anak-anak muda, ya, seperti SMA atau universitas seperti itu. Jadi di kalangan anak-anak muda, ya, ketika dia menerima bantuan kecil atau menerima makanan itu misalkan kore taberu, tabemasu, atas oishii desu atau atas oishii ne. Jadi sering digunakan pada butsuke atau bentuk biasa, ya. Nah, yang berikutnya atau yang keempat itu ada okini. Okini, yang artinya terima kasih juga. Ungkapan terima kasih dalam Kansai Bank, ya. Ungkapan terima kasih dalam Kansai Bank itu mungkin daerah Osaka, mungkin yang menggunakan ini, ya. Jadi ketika menerima makanan, menerima sesuatu, apakah itu nanti bantuan, jadi bisa menggunakan okini. Okini. Atau di depan okini ini bisa ditambahkan dengan maido. Maido okini. Maido okini. Jadi artinya terima kasih banyak dalam dialek Kansai, ya. Dialek Kansai itu menggunakan okini atau maido okini. Nah, yang kelima itu ada kansha shimasu. Nah, kansha shimasu ini bisa diartikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada lawan bicara Anda atau orang yang telah membantu Anda, baik itu berupa perlakuan, berupa benda. Jadi ada ungkapan sangat berterima kasih. Jadi terima kasihnya sangat mendalam. Itu silakan menggunakan kansha shimasu. Ya. Misalkan seperti ini, ketika Anda misalkan sudah bekerja di Jepang. Nah, setelah
sekian lama, akhirnya Anda harus pulang. Nah, dalam perpisahan itu Anda bisa menggunakan kanshiashimasu ini, kanshiashimasu ya, kanshiashimasu, karena sudah banyak menerima perlakuan, bimbingan ya. Jadi situ pasti ungkapan terima kasihnya gede ya, lebih gede daripada ungkapan terima kasih yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bisa menggunakan ini. Ichinen kan iroiro osewa ni narimashita. Kokoro kara hontou ni kansha shite imasu. Jadi ini artinya terima kasih atas bimbingannya selama setahun ya, selama setahun. Jadi ungkapan terima kasihnya sangat mendalam gitu ya. Nah, itulah tadi 5 cara untuk mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Jepang ya. Jadi ada bermacam-macam ya. Jadi dalam situasi yang berbeda itu bisa menggunakan ungkapan terima kasih yang berbeda juga. Jadi tetap silakan berhati-hati menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah saya ajarkan hari ini ya. Jangan sampai keliru ya. Nanti bisa dianggap tidak sopan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan dulu video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati dan bisa senang belajar dengan saya dan bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan baik. Oke, tunggu video yang berikutnya karena ada teman yang merequest. Jadi mereka merequest agar saya membuat video itu lebih terprogram lagi. Mungkin bisa menggunakan Minano Nihongo, jadi dibahas semua itu. Jadi bab per bab, jadi step by step. Mungkin orang bisa belajar lebih terarah lagi ketimbang saya mengambil pick up hal-hal yang saya anggap menarik terus saya jadikan konten. Katanya menurut dia itu lebih baik saya membuat konten yang lebih continue. Jadi siapapun nanti yang nongkrongin channel ini secara tidak langsung bisa belajar secara berkelanjutan gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya akan pertimbangkan, saya akan membuat video seperti itu. Dan tetap bagi kalian yang ingin merequest untuk ngebahas sesuatu, ngebahas partikel atau ngebahas istilah-istilah, silahkan komen di kolom komen ya. Gue bakal coba bahas dan memberikan penjelasan kepada kalian. Oke, terima kasih, tetap support channel ini dan sampai jumpa.